يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qatimama kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qatimama Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsa Sallu ala Nabi Muhammad Sallu ala Sallu ala man zikruhu ya taraddadu fi al-suni fi al-suni lil ashiki na Muhammadun Hadun wulidal Habib wulidal Habib buah khatuhu mutawarridu wan nuru min wan nuru min wan jannatihi ya tawaqqadu sallu
Ya Rabbi salli ala nabi man ja'ana birrisalah Toha Muhammad wa alihi man kallamatahul ghazala ya Rabbi laulahu ma usikon nakok kalawala zukirol hima zukirol hima wal mahadu ya Rabbi laulahu ma dzukirat quba aslawala kanal muhasab kanal muhasab yuqsadu ya Rabbi sallu ala alamil huda bahrin nada Allah maula mujali soda hadil huda til
المفرد الله مولاه صلوا على هذا الوافي هذا الوافي بعهده هذا الذي الله مولاه من قده من قده يا صاحب حسن أملد الله مولاه صلوا على هذا الذي خلعت عليه ملابس الله مولاه ونفائس فنظيره لا يوجد الله مولاه صلوا صلوا على علم الهدى بحر الندى صلوا على علم الهدى بحر الندى مجلي الصدى مجلي الصدى هذه الهدى المفرد صلوا على
hadza alladzi qalat malaikatus sama hadza alladzi qalat malaikatus sama hadza mali hadza mali qul kauni hadza ahmadu sallu ala hadza malihul kauni hadza ahmadu hadza malih hadza malihul kauni hadza ahmadu ingkanamu jizu yusufa bikomisihi sallu ala ingkanamu jizu yusufa bikomisihi ingkanamu jizu yusufa bikomisihi Allahi zal mauludi min hu azyadu sallu ala
nada mujlis soda hadil huda til mufradu sallu rusdahu tallahi dal mauludu min hu arsyadu sallu tallahi dzal mauludu min hu arsyadu ya maulidal mukhtarikam laka min sana sallu maulidal mukhtarikam laka min sana wa madaihin ta'lu wa zikrin yujadu sallu tawallahu la tawallahu fi hubbihi hadza huwa al-hasanul jamil hasanul jamil lul mufradu ya Rabbi salli ala nabi man ja'ana bi risalah Muhammad wa alihi man tawallahu la tawallahu fi hubbihi hadza
Hasanul Jamil, Hasanul Jamil, Lul Mufradu, Ya Rabbi Salli ala Summa salatu ala nabi tu ala nabi wa alihi fi kulli yaumin mimadin wa mujaddadu wa mujaddadu. Sallu ala alamil huda bahrin nada mujli soda hadil huda til mufradu sallu ala Summa salatu ala nabi wa alihi fi kulli yawm mimmadin wa mujaddadu sallu ala Demikian tadi penampilan adik-adik kami dari SMA, SMK, dan Institut Agama Islam Sunan Kalijogo. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi generasi muda Nahdlatul Ulama. Amin ya Rabbal Alamin. Para ibu, bapak, hadirin yang berbahagia, kami sekaligus mohon doa restu yang mana besok pada tanggal 22 secara khusus Ibu Gubernur Jawa Timur mengundang adik-adik kita yang tampil pada malam hari ini untuk tampil di depan Gerahadi Surabaya dalam rangka rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur dan peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Timur. Dan besok pada tanggal 29 kami juga dimohon untuk berpartisipasi dalam acara
SCNC yang diselenggarakan oleh PWNO Jawa Timur di Jatim Expo dalam acara pagelaran seni budaya Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh PWNO. Sekaligus kami mohon doa restu semoga adik-adik kami diberikan kesehatan dan kelancaran guna untuk menyelenggarakan acara-acara tersebut. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang kami hormati, marilah kita sambut bersama Ning Aisyah Badruddin selaku pembawa acara kirap pengantin pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadith au kama qal amma ba'du. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat santri yang berbahagia. Akad ibarat sebuah pintu gerbang di mana lafaz qabiltu yang terlantun dalam satu helaan nafas mampu menghilangkan jarak yang membatasi sepasang manusia. Doa barakallahu lakuma mengiringi dua pasang kaki yang berjalan bersamaan menuju sebuah kehidupan baru bernama pernikahan. Kehidupan yang dibangun dengan pondasi ridho Sang Pencipta, pula restu orang tua, dikokohkan oleh tiang-tiang gagah bernama cinta. Berpoleskan kasih dan sayang sebagai warna, canda tawa pun berperan sebagai arsitektur penuh estetika. Sampai tiba suara tawa malaikat-malaikat kecil
menjadi kebahagiaan yang paling sempurna. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat santri yang berbahagia. Pada malam hari ini, spesial Hari Santri, bukan hanya kami yang sedang bersenang hati. Di ujung sana, ada dua insan yang sedang berbunga-bunga karena terikatnya janji suci yang telah lama dinanti, juga terlaksananya sunnah Nabi. Hadirin sekalian, kita sambut bersama pengantin kita pada malam hari ini, Agus Ahmad Hilmi Fajar bin Kiai Haji Abdul Mujib dan Ustazah Almas Salsabila Hanafi binti Bapak Haji Hanafi SPD MPDI. Yang mana mempelai pria merupakan anak kedua dari pasangan Kiai Haji Abdul Mujib dan Nyai Hajah Luluatul Ainiyah, alumni dari Pondok Pesantren PPTQ Raudhatus Sholihin Al-Falah Ploso dan Pondok Pesantren Raudhatul Quran wal Hufaz. Sedangkan mempelai wanita Ustazah Almas Salsabila Hanafi binti Bapak Haji Hanafi SPD MPDI merupakan anak pertama dari pasangan Haji Hanafi SPD MPDI dan Hajah Husnia. Mempelai putri merupakan santri Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho. Pada gelapnya malam, ada bintang bertebaran, pun lampu jalanan sebagai penerang, juga An-Nur 2 yang semakin menawan. Pada malam hari ini, baik langit ataupun bumi menjadi saksi atas janji kedua insan pada Tuhan. Zat yang penuh kasih juga terkasih. Karena melalui alurnya yang luar biasa, mempelai berdua dapat berjumpa. Langkah kaki pada malam hari ini menjadi babak awal yang cukup panjang. Karena seusai ijab kabul berkumandang, dunia seakan berputar. Menikah bukan perkara mudah, karena tujuan utama bukan sekedar bercandaria. Kepercayaan menjadi modal utama, menyempurnakan ibadah menjadi tujuan keduanya. Menikah berujung jatuh cinta lebih indah karena leluasa memilikinya. Hidup adalah bunga, di mana cinta adalah madunya. Sakinah, mawaddah, warahmah menjadi doa yang tersemoga juga terijabah. Kepada tim kameramen dipersilahkan mendokumentasikan momen spesial. Kepada Dewan Masyayikh dihaturkan naik ke atas panggung. Kepada majelis keluarga dihaturkan naik ke atas pentas. Kepada Agus Husni Mubarak dihaturkan memimpin doa. Kepada Agus Husni Mubarak dihaturkan memimpin doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah baina huma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha Allah alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma ij'al hadzal 'aqda 'aqdan mubaraka ma'suma walki bainahuma ulfatan wa qararan daima wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa khisama waqfihima mu'natad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin salatan tuballighuna bi hajjabatikal haram wa ziyarata qabri nabika la salatu wassalam lutfin afiyatin wa salamatin bulughil maram wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada Dewan Masyayikh diperkenankan turun dari pentas, disusul oleh yang lain. Tidak dapat terucap, namun bahagia memuncak. Ibarat sajak-sajak cinta Nabi Muhammad pada Sayyidah Khadijah. Begitulah cinta tumbuh dengan indah pada relung terdalam. Tidak mudah menjinakkan perkara bernama cinta. Dan jalan keluar atas keresahan adalah pernikahan. Atas nama cinta, insan-insan ini dikumpulkan. Dan atas nama cinta, hari ini terulang. Hari spesial di mana Zat Maha Penyayang mengirim sang pujaan. Kami haturkan selamat mengulang momen istimewa. Momen indah yang saat ini genap 1 tahun usianya kepada pasangan yang selalu berhasil mengalihkan perhatian banyak pasang mata. Kepada Agus Husni Mubarak dan Deng Nafisah kami haturkan menaiki panggung utama. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami haturkan kepada Ummina Hajah Latifah SPDI untuk memberikan cindera mata. Kepada beliau Ummina Hajah Latifah SPDI dipersilahkan.
Kepada kameramen dipersilahkan mengambil gambar. Demikian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yakni pembacaan Maulid Nabi yang akan dipimpin oleh Ustadz Zainul Arifin SPDI dan Ustadz Muhammad Lutfi Ainur Rafiq. Kepada yang terhormat Ustadz Zainul Arifin SPDI dan Ustadz Muhammad Lutfi Ainur Rafiq, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ikhwan lam wasallim salawat al-jama'in. Syai'u lillahi lahumul Fatiha. Abaina wa ummahatina wa masyaikina thumma illa bil kubur muslimin wal muslimat husan ila sultan ala syamsul jilani. Uson ila ruhi almarhum Kiai Anwar Nur wa Kiai Muhammad Badruddin Anwar wa Nimaya wa Kiai Fadl Ahmad Damhuji Mansur syai'ulillahi lahumul Fatiha. Al-Fatiha. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول الحبل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا وإياهم مما يستجيب شفاعته ويرتجي من الله رحمته والحمد رب العالمين اللهم برحمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين النهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته
واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مته ونصرته واهدنا مستمسكين بطاعته ومحبته وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat datang di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho untuk memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 sekaligus memperingati kick-off 1 abad Nahdlatul Ulama. Marilah kita sambut bersama pembawa acara kita, Dinda Damayanti dan Nadia Nabila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala khairi khalqihi, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ilmu itu istimewa, santri juga istimewa. Tidak berlebihan jika Hari Santri Nasional diperingati dengan istimewa. Dan malam ini membuktikan bahwa santri tidak hanya sekedar bisa mengaji, akan tetapi juga bisa berkreasi, berinovasi, bahkan berprestasi. Maka dari itu, sudah sepatutnya rasa syukur terucap juga terungkap teruntuk Zat yang Maha Luar Biasa, karena perantara ridhonya peringatan Hari Santri Nasional 2022 dan kick-off rangkaian acara 1 abad Nahdlatul Ulama dapat terselenggara dan dinikmati oleh hadirin semua. Juga untayan salawat teruntuk penerang zaman, insan pujaan, yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dinanti dan sungguh dinanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Tidak lupa teruntuk lentera ilmu, yakni Maha Guru, pengasuh Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho, Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG, Ibu Nyai Hajah Latifah SPDI, dan Ibu Nyai Hajah Badiatus Salihah, yang senantiasa bermunajat dengan Pencipta guna ilmu manfaat barakah santri-santrinya. Juga semua dzurriyyah Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho, yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat kepada Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Langitan, Tebu Ireng, Tambak Beras, Nurul Jadid, Salafiyah Syafi'iyah, Al-Amin Madura, dan masyayikh pondok-pondok pesantren lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dewan Asatid, segenap aparatur pemerintah, TNI Polri, Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Timur, Bupati Malang, jajaran Syuriah Tanfidiyah PBNU, PWNU, dan PCNU. Juga segenap tamu undangan yang berbahagia. Hadirin sekalian,
Malam hari ini menjadi acara pembuka kick-off 1 abad Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Organisasi Nahdlatul Ulama memiliki tujuan, yakni memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Hadirin sekalian, mengusung tema pada malam hari ini, Sacita, Santri Cinta Tanah Air. Rasa yang wajib tumbuh pada setiap individu yang menjadi bagian dari negeri ini. Karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama, tempat bertumbuh sekaligus tujuan kembali seusai pergi. Lalu, mengapa mencintai tanah air menjadi tolok ukur keimanan seseorang? Karena tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunanetra, buta dalam melihat tata negara, tempat kita bermunajat pada pencipta. Konsep hubbul watan minal iman adalah konsep yang paling ideal, bahkan menjadi induk nasionalisme, sebab dalam hubbul watan minal iman memuat unsur Islam yang dibutuhkan oleh Indonesia. Hubbul watan minal iman memuat unsur Islam, kebudayaan, dan kebangsaan. Hadirin sekalian, Indonesia, negara penuh warna, karena anugerah keberagaman ada di dalamnya. Tidak mudah memungkiri rasa bangga atas negara berasas Pancasila. Bangga, teramat sangat bangga. Rasa bangga itu juga teruntuk miniatur surga, yakni Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho. Pondok pesantren bernuansa wisata dengan taman-taman indah dan bangunan megah sebagai penyejuk mata, juga keberagaman yang tercipta di dalamnya. An-Nur 2, jangan bertanya perihal kualitasnya, karena mencetak solihin solihat menjadi visi misinya. Jangan ditanya perihal dari mana asal santri-santrinya. Dari Sabang sampai Merauke ada di An-Nur 2. Hitam putih atau sawo matang kulitnya, kurus gemuk badannya, ikal atau lurus rambutnya, semua ada di An-Nur 2. Mulai dari santri paling belia, Rosa Hafsah Wangi namanya, bayi yang masih berusia 36 hari lamanya, hingga santri paling senja, senior ternama berusia 65. Tampaknya sepi perut kita, jasanya tak terkira. Kami haturkan rasa terima kasih pada mak dapur tercinta, Ibu Miska. Keberagaman juga tumbuh dengan indah di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2. Perbedaan bukan kendala, melainkan warna yang cukup indah. Sekali lagi, perbedaan bukanlah kendala. Dalam satu atap yang sama, di bawah naungan Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2, orang lain bagaikan saudara. Hadirin sekalian, menapaki acara pertama pada malam hari ini, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut lagu Yalal Watan dan Mars An-Nur oleh tim paduan suara Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho.
sekalian dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Menginjak acara kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, yakni sambutan pengasuh Pondok Pesantren Wisata An-Nur II Al-Murtado yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG. Kepada yang terhormat beliau, Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah amma ba'd. Yang kami muliakan para ulama, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para habaib, para kiai, para asatidz. Yang kami muliakan majelis keluarga Pondok Pesantren Wisata An-Nur II, wabil khusus kepada Ummul Mahad, Ibu Nyai Badiatus Sholihah, Ibu Nyai Hajah Latifah, beserta segenap majelis keluarga. Yang kami muliakan Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki yang kami banggakan. Yang kami muliakan Ibu Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami muliakan Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Sanusi, dan segenap jajaran pemerintahan yang hadir. Yang kami muliakan juga dari Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang kami muliakan segenap pengurus cabang NU Kabupaten Malang, wabil khusus kepada Bapak Kiai Ketua Suriah dan Tanfidiyah, beserta segenap jajaran PCNU Kabupaten Malang. Yang kami muliakan Bapak Supomo selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM yang hadir di tengah-tengah kita. Ketua Kadin Jawa Timur dan Direktur Export Center yang kami muliakan. Segenap para pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur ataupun yang ada di Kabupaten Malang yang hadir, para undangan dan anak-anakku sekalian, para santri wati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur hanyalah milik Allah, salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pimpinan Pondok Pesantren Wisata An-Nur II, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional 2022, sekaligus memperingati 1 abad NU. Mudah-mudahan NU menjadi satu lembaga yang luar biasa bermanfaat bagi umatnya. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri, dan tidak hanya hadir tapi dukungan dan sokongan kepada pesantren, tidak hanya kami An-Nur II tapi pesantren-pesantren yang telah disupport oleh beliau Bapak Menteri Koperasi, sehingga ekonomi pesantren bisa menjadi mandiri dan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa mensupport perkembangan pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya acara ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa suasana yang
begitu baik pada malam hari ini, itu semuanya adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dengan suasana yang nyaman ini, mudah-mudahan ini menjadi satu isyarat bahwa bangsa Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun wafur. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 99 tahun yang lalu Nahdlatul Ulama dimulai dari tempat ini. Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, masa depan tidak boleh terlepas dari asal mulanya. Kemanapun kita menuju untuk masa depan Nahdlatul Ulama, tidak seorang pun boleh lupa bahwa di tempat inilah mulainya. Nahdlatul Ulama akan genap berusia 100 tahun pada 16 Rajab 1344 atau pada 6 Februari 2023. Dalam usianya yang ke-100, sudah banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh NU, baik dalam aspek keagamaan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. NU telah terbukti konsisten memperjuangkan keadilan, membangun kemandirian, dan membangun peradaban umat manusia. Sejak awal didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, dan para ulama lainnya, NU memang mengemban mandat peradaban. Berdirinya perkumpulan para ulama yang diberi nama Nahdlatul Ulama pasca misi Komite Hijaz menjadi penanda jelas bahwa NU dibentuk untuk mengorganisasikan tanggung jawab para ulama dalam misi membangun peradaban. Kerja-kerja peradaban ulama NU ini secara konsisten bisa kita lihat dari masa perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, hingga menjaga tegaknya NKRI sampai saat ini. Hal ini tidak saja membuat NU mampu bertahan dalam berbagai tantangan zaman hingga saat ini. Lebih jauh lagi, NU selalu memberikan kontribusi nyata bagi nusa, bangsa, dan agama selama 1 abad pertamanya. Karena itu, abad kedua NU perlu diarahkan untuk mempertegas kembali pencanangan cita-cita perkumpulan atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU untuk memperjuangkan peradaban dunia baru yang lebih mulia, yaitu terwujudnya tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang dibangun berdasarkan penghormatan atas kesetaraan hak dan martabat di antara sesama. Oleh karena itulah, dalam momen 1 abad NU, PBNU menggelar kegiatan dalam skala sangat besar yang melibatkan seluruh warga NU yang berjumlah 100 juta orang lebih. Kegiatan ini mengangkat tema Galvanizing the Nahdlatul Ulama, Embracing its Second Century with a Renaissance, atau mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad keduanya dengan kebangkitan baru. Sebuah tema yang merangkum 3 agenda strategis: rekontekstualisasi Nahdlatul Tujar, membangun umat Nahdiyin yang makin berdaya secara ekonomi, rekontekstualisasi Taswirul Afkar, melahirkan pemikiran-pemikiran NU yang berakar pada tradisi dan berkontribusi pada pembentukan dunia yang berkeadaban, dan kepemimpinan dunia yang mengakar pada tradisi, berkiprah pada skala global. Peringatan 1 abad NU akan dimeriahkan dengan 9 rangkaian kegiatan. Peluncuran NU Women, sebuah wadah bagi perempuan NU lintas organisasi perempuan seperti IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU, serta penggerak persoalan sosial perempuan dan anak. Anugerah Tokoh An-Nahdlatul, pemberian penghargaan terhadap penggerak NU berprestasi dan inspiratif. Gerakan Kemandirian NU, menampilkan inovasi-inovasi ekonomi keumatan dan environmental sustainability, serta gerakan NU di kancah ekonomi keumatan. Religion 20, pertemuan tingkat tinggi pemuka-pemuka agama dunia dengan tema Wielding Global Movement
Pursued Civilizational Values guna merespon dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan global. Muktamar Internasional Fikul Hadoroh atau Fikih Peradaban yang menjadi forum para ahli fikih dunia untuk mendiskusikan formulasi tatanan dunia yang adil dan berkeadaban. Festival Tradisi Islam Nusantara menampilkan berbagai seni dan budaya Nusantara di berbagai kota. NUTEK, gelaran teknologi untuk menumbuh kembangkan bibit-bibit unggul generasi Nahdiyin di bidang teknologi dan sains. Pekan Olahraga NU yang mempertandingkan beberapa cabang olahraga. Dan terakhir, resepsi puncak peringatan Harlah 1 Abad NU, pencanangan tonggak sejarah baru NU dimeriahkan 1 miliar sholawat oleh Nahdiyin. NU adalah organisasi perkhidmatan, apalagi yang berkhidmat adalah para ulama. Khidmat di dalam rangka kita untuk bisa meratakan kesejahteraan. Saat ini menghadapi abad kedua ini kita membutuhkan 3 kebangkitan di 3 sektor utama. Yang pertama adalah kebangkitan intelektual. Yang kedua, kita butuhkan kebangkitan kewirausahaan. Dan yang ketiga, yang penting kita butuh kebangkitan teknokrat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kita harus bisa mencetak 10.000 orang wira santri dalam 1 tahun. Sambutan selanjutnya dari perwakilan Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Fahrul Razi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa huwa ala. Amma ba'd, segenap alim ulama, khususnya pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2, Akhinal Karim Ibnil Karim, Dr. Ki Haji Fathul Bari Ibn Badruddin, dan segenap pengasuh yang saya hormati. Ketua PCNU Kabupaten Malang, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Malang beserta segenap jajaran yang saya hormati. Bapak Menteri Koperasi, yang mulia Bapak Teten Mas Duki, yang berkenan hadir malam hari ini, dan kita sangat berterima kasih atas kehadiran beliau pada forum Hari Santri malam hari ini. Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Haji Muhammad Sanusi, beserta segenap pejabat yang hadir yang saya hormati. Hadirin wal hadirat,
para santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, malam hari ini bersama kita dapat mengadakan resepsi Hari Santri yang sangat bersejarah, 70 tahun resolusi jihad yang pernah dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan diapresiasi dengan baik oleh Bapak Presiden Jokowi, sehingga hari ini bersama kita memperingati Hari Santri. Sungguh suatu nikmat dan perlu rasa syukur yang mendalam dari kita segenap warga pesantren atas ditetapkannya Hari Santri sebagai hari nasional. Ini adalah saat kita untuk bersyukur mengenang kepahlawanan sejarah ulama-ulama, sekaligus untuk melecut semangat para santri, para penerus ulama, agar kita bersama-sama dapat meneladani perjuangan para masyayikh yang dengan gagah berani mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita hidup di alam merdeka, di mana pesantren tumbuh subur, di mana agama Islam mendapatkan tempat dan kebebasan yang luar biasa di negara yang kita cintai. Bersyukur kita dengan peringatan Hari Santri ini, marilah para santri melakukan muhasabah apa yang perlu kita lakukan, keteladanan yang harus kita ambil, agar kemudian lahirlah pahlawan-pahlawan nasional yang baru yang meneruskan para masyayikh, para pejuang di masa lalu. Hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah peringatan Hari Santri tahun ini PBNU akan dipusatkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang besok pada hari Sabtu pukul 6 pagi dan akan diikuti oleh seluruh pesantren di seluruh Indonesia dan seluruh pengurus NU di seluruh Indonesia. Akan memberikan amanah pada acara tersebut Ketua Umum PBNU sebagai refleksi 70 tahun peringatan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Bapak Ibu yang kita hormati, khusus untuk peringatan Hari Santri tahun ini, saya kemarin ikut rapat, semuanya dress code-nya pakai sarung. Dan sarung ini pakaian yang paling serbaguna, Pak Teten. Saya pernah, tadi saya gurau sama Pak Teten, berapa tahun yang lalu saya pergi ke istana, Pak Teten masih staf di istana. Dengan 5 orang kiai saya datang ke istana, kiainya pakai sarung, saya pakai celana. Akhirnya Pak Teten keluar bawa tas 5, saya nggak dikasih. Gara-gara saya pakai celana. Malam ini saya sudah pakai sarung Pak Teten. Dia tadi saya guyoni masih ingat kita ke istana sebelum penentuan capres tahun kemarin. Semoga pemilu yang akan datang berjalan dengan baik dan lancar, dan kita berdoa semoga bangsa Indonesia dapat terus mendapatkan limpahan rahmat, anugerah, kemajuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dunia sedang di bawah ancaman resesi, tapi kita berharap dan kita optimis, insya Allah ekonomi Indonesia akan tetap maju dan baik. Insya Allah UMKM tetap maju. Pak Teten sebagai Menteri Koperasi insya Allah akan terus mengawal usaha pesantren-pesantren, usaha UMKM agar tetap kuat berjaya dalam situasi apapun. Terima kasih Pak Teten yang sudah hadir malam hari ini, dan terima kasih semua pejabat yang hadir. Kita mengapresiasi semuanya bahwa kita menjadi bagian dari peringatan 70 tahun resolusi jihad Hari Santri yang ke-17 tahun ini diperingati insyaallah dengan penuh khidmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita sekalian, dan semoga Allah melimpahkan rahmat maghfirah kepada para pejuang yang telah mendahului kita.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya yakni sambutan Bupati Malang. Kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para kiai, para masyayikh, wabil khusus keluarga besar An-Nur 2, para ibu nyai, para gus-gus yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus Gus Abdul Bari. Tadi saya ngomong-ngomong di sini di kursi, gus-gus ini tidak mau disebut kiai katanya. Kalau nanti jadi kiai tidak boleh ada pertunjukan narinya katanya. Sehingga Gus-Gus berkreasi luar biasa untuk An-Nur 2 Bulu Lawang. Tepuk tangan untuk An-Nur 2. Dan tidak berlebihan, An-Nur 2 malam hari ini memperingati Hari Santri, insya Allah yang terbaik untuk Kabupaten Malang. Juga yang saya hormati Pak Menteri Koperasi, Pak Teten Mas Duki tadi seharian dengan saya, mulai dari ikan jabung ke peternakan Greenfield di Ngajum dan langsung ke sini. Beliau saya lihat ini kayak Gus juga, dari berkolaborasi dengan Gus-Gus dan Kayeng. Memang insya Allah beliau juga bagian dari Gus. Mudah-mudahan terus bersama santri, bersama pondok pesantren, membina pondok pesantren menjadi santri yang benar-benar bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Juga yang saya hormati para pejabat dari pemerintah Kabupaten Malang maupun yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua NU Kabupaten Malang, Ketua Tanfid Gus Hamim Khalili dan Rois Syuriah Yai Zainul Arifin beserta jajaran dari Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, NU, Ansor dan seterusnya, juga Ketua MUI hadir juga para gus-gus Jawa Timur yang hadir, para santri yang hari ini memperingati Hari Santri yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir memperingati Hari Santri di Pondok Pesantren An-Nur 2 Bulawang. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Pada malam hari ini saya atas nama Bupati dan atas nama pribadi menyampaikan selamat Hari Santri. Mudah-mudahan ke depan Indonesia dipimpin oleh para santri. Mengingat mulai dari Wakil Presiden sampai Bupati Malang, semuanya santri. Gubernurnya santri, Pak Teten santri. Insya Allah kalau Indonesia diwarnai oleh para santri, maka Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada radikalisme, tapi yang ada akhlakul karimah. Ini yang kita ingatkan, yang kita inginkan. Para santri teruslah berkreasi, berinovasi untuk mengikuti teknologi. Saya bawa teman saya Pak David Santoso dari owner atau direktur KIK Singosari yang sekarang sudah membangun dan membentuk SMK animasi, buka 200 kursi langsung habis. Tahun depan mau buka lagi 300. Itu langsung habis, SMK-nya penuh. Dan bisa sudah produksi animasi, dijual film Ipin-Ipin dan yang lainnya ke negara tetangga, Malaysia, Brunei, serta yang dari lainnya. Jadi yang sekolah di sana saya tanya, dapat pendapatan berapa bikin animasi. Jadi sekolah oleh duit, dapat duit itu sekolah di sekolahnya Pak David. Jadi karyanya sudah dijual ke berbagai negara. Ya, muridnya dari 200 murid itu paling rendah pendapatannya sudah 2 juta per bulan. Tapi rata-ratanya Pak David tadi nyampaikan 5 juta. Maka saya minta Pak David besok di sini dibentuk juga ya pelajaran animasi. Pelajarannya aja, SMK-nya nanti sama Gus Fahrul ditata menjadi SMK animasi juga. Biar nanti tidak hanya di Singosari ada SMK animasi, tapi di Bulu Lawang, An-Nur 2 ada SMK animasi. Yang insya Allah nanti bulan 12 saya bersama Pak David kolaborasi untuk membentuk Universitas Internasional King College dari University dari London. Itu akan membuat universitas secara menyeluruh, semua jurusan ada, baik kedokteran maupun pemerintahan dan lain-lain, untuk dibentuk di KIK Singosari dengan program itu adalah Center Future of Work yang lulusannya itu minimal bisa menciptakan pekerjaan. Jadi lulusannya tidak harus mencari pekerjaan, tapi sudah bisa menciptakan pekerjaan. Ini yang harapannya ke depan dengan program DLA, Digital Learning Academy, itu yang akan dimulai dari KIK Singosari bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang dan King College dari Inggris, juga dari Brawijaya. Ini yang saya coba untuk mengembangkan pendidikan agar nanti kita tidak kalah teknologi. Dan tadi dengan Pak Menteri saya menyaksikan sendiri peternakan sapi perah. Itu kalau kita yang KUD cuman bisa produksi 10 liter sampai 15 liter paling banyak. Di Greenfield itu produksinya sudah rata-rata 30 sampai 40 liter. Ada yang sudah per hari, merahnya 400 hari. Kalau kita merahnya cuma 180 hari, tidak penuh. Nah di sana malah 2 kali, padahal ada di Malang. Nanti itu saya minta Pak Menteri untuk jadi bahan kajian nanti kalau masyarakat disentuh dengan teknologi, insya Allah pendapatannya itu berkali-kali lipat. Juga di Malang adalah kabupaten koperasi yang banyak mayoritas itu Pak Menteri itu
koperasi yang menangani tebu dan hampir 35% kebutuhan gula Jawa Timur adalah dari Kabupaten Malang dengan 2 pabrik, Krebet dan Bonagung. Cuma rendemennya sejak zaman Belanda tidak pernah berubah, di bawah 10 terus. Mudah-mudahan nanti dengan kedatangan Pak Menteri, syukuran sama dengan Pak Presiden ketika terjadi musibah di Kanjuruhan, ini Pak Presiden kemarin langsung menyatakan stadionnya tak rubuh, tak bangun mani sing luwe api standar FIFA itu. Nah mudah-mudahan nanti Pak Menteri mengajukan pabrik tak ganti sing anyar rendem ini cek bisa 12. Nah itu. Ini insya Allah masyarakat Kabupaten Malang akan meningkat pendapatannya karena mayoritas hampir 40.000 hektar itu ditanami tebu di Kabupaten Malang yang mayoritas adalah wali santri Pondok Pesantren An-Nur II yang ketuanya Gus Hamim, manajernya kalau tidak salah Gus Khairuddin untuk tebu di wilayah Kabupaten Malang. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon nanti melalui Pak Menteri sentuhan teknologi dan peningkatan yang kemarin Bu Gubernur menyatakan jargonnya ke Jawa Timur adalah IKI. IKI ini harus dipakai oleh para santri yang artinya I-nya adalah inisiatif, K-nya kreatif, I-nya lagi inovatif. Jadi manusia kalau ingin berkembang harus punya inisiatif, harus kreatif dan punya inovatif. Pada saat tanggal 12 kemarin pemerintah Kabupaten Malang menjadi nominasi Bupati terbaik se-Jawa Timur di bidang kolaborasi dari se-Jawa Timur, sehingga Malang insya Allah nanti ke depan menjadi yang terbaik asal kerjasamanya tetap baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, sambutan oleh Menteri Koperasi Indonesia. Kepada yang terhormat beliau, Bapak Teten Mas Duki, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, para ulama, para habib, para gus, juga para santri semuanya dan Ibu Nyai. Yang saya hormati Bupati Malang, Bapak Sanusi, pengasuh pondok pesantren An-Nur II, Bapak Kiai Haji Fathul Bari, juga Bapak Fakhrul Roji, Pondok Pesantren An-Nur I, Ketua PCNU Kiai Haji Hamim Kholili, yang saya hormati Ketua Kadin, Ketua Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya sangat bahagia sekali di Hari Santri dan 1 abad NU, saya berada di tengah para kiai di An-Nur II ini. Kita tahu santri dan NU memiliki peran yang luar biasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan tentu tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana para ulama, para kiai, santri, pesantren menjaga Indonesia untuk terus menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Nah, saya
sebagai Menteri Koperasi diminta oleh Pak Presiden untuk memperkuat ekonomi rakyat. Nah, udah banyak yang kita lakukan selama Pak Jokowi. Ada program perhutanan sosial untuk memberi akses kepada rakyat kecil untuk mendapatkan lahan sebanyak 2 hektar per orang selama 35 tahun dan bisa diperpanjang 35 tahun berikutnya. Ada 12,7 juta hektar yang disediakan dan ini saya kira alangkah baiknya memang kemudian dimanfaatkan juga oleh para santri, para kiai untuk mendorong masyarakat di sekitar pesantren untuk bisa mengakses lahan ini. Hari ini Presiden juga sudah mendorong pembiayaan untuk UMKM terus ditingkatkan. Saat ini kredit perbankan untuk UMKM baru 19,8% atau 20%. Nah, beliau minta di 2024 kredit perbankan untuk UMKM mencapai 30%. Ya. Saya kira ini akan, karena itu KUR terus kita akan naikkan. Hari ini 373 triliun rupiah, tahun depan dinaikkan lagi 460 triliun. Tadi saya bicara dengan Pak Kiai, bagaimana kita exercise di sini, bikin piloting untuk KUR cluster. Ya, karena saya kira pesantren ini sekarang sudah menjadi kegiatan bisnis, kegiatan usaha, bukan hanya kegiatan dakwah, ilmu, tapi juga kegiatan usaha. Ini bisa menjadi salah satu klaster ekonomi pesantren. Nah, kami juga diminta oleh Pak Presiden untuk memperkuat kopontren. Ya, bukan hanya di Jawa Timur, juga kami di berbagai daerah. Intinya Pak Presiden ingin ekonomi kita ini dikuasai ya oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, berbagai kemudahan sekarang untuk kemudahan perizinan sudah terus kita lakukan, bahkan akses kepada pasar, kebijakan pemerintah untuk membeli produk-produk koperasi dan UMKM senilai 40% atau sekitar 400 triliun. Ini juga satu kebijakan afirmasi untuk mendukung perekonomian rakyat. Tahun 2045, 100 tahun Indonesia, kita diprediksi menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia setelah Amerika, China, India, Indonesia. Nah, kita ingin ini muncul ya kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi pesantren sebagai wujud dari keindonesiaan kita. Dan tahun ini Presiden meluncurkan program kewirausahaan. Kita ingin menambah sekitar 1 juta wirausaha mapan baru. Hari ini jumlah kewirausahaan kita baru 3,47%. Kalah dengan Malaysia yang jumlah penduduknya hanya di bawah 5 juta sudah 8,6%. Negara maju rata-rata 12-14% pengusahanya. Nah, karena itu dalam program ini saya sudah keliling juga ke pesantren-pesantren, ya, ingin ajak para santri, para kiai untuk mencetak kiai saudagar, santri saudagar, ya, supaya nanti ketika Indonesia menjadi negara maju, para kiai juga berperan di dalam perekonomian nasional. Digitalisasi ekonomi tak terhindarkan. Ya, kita harus sudah mulai masuk ke era ini dan ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi terbesar di Asia Tenggara. Di 2030 kira-kira nilainya sekitar 4.500 triliun rupiah. Nah, karena itu jangan sampai kekuatan ekonomi digital kita itu dikuasai oleh produk-produk dari luar. Saat ini kita sudah 20,2 juta UMKM terhubung ke platform digital, tapi
produk yang dijual masih didominasi produk impor. Nah, karena itu mungkin semangat syarikat dagang mesti rubah menjadi syarikat produksi. Dan di Malang ini ternyata koperasinya kuat di koperasi produksi. Selain sapi juga ada koperasi tebu, gula, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kota Malang. Kita juga harus menjadi kekuatan ekonomi syariah dunia. Kita juga harus menjadi kekuatan industri halal dunia. Saya dengan Gubernur BI sudah merancang satu kekuatan ekonomi kita, yaitu Muslim fashion atau modest fashion menjadi kiblat fashion dunia. Dan ini kita selain pasar kita juga besar, ya, dan juga negara-negara Muslim, dan kita juga punya para desainer yang luar biasa. Nah, saya kira beberapa hal itu yang mungkin ingin saya share di sini. Sekali lagi, saya senang sekali berada di antara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick off peringatan Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni Refleksi 1 Abad Nahdlatul Ulama oleh Rois Syuriah, Ketua Tanfidiyah PCNU, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1, Kiai Haji Fathur Razi, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2, Kiai Haji Fathul Bari SSMAG, dan Dr. Andes Haji Khairul Razi. Bapak Menteri dan Bapak Bupati, kami persilahkan. Mari kita mulai Refleksi 1 Abad Nahdlatul Ulama yang diawali dengan penabuhan terbang sebagai simbolis kick-off 1 Abad Nahdlatul Ulama. Yalal waton, hubbul waton minal iman, warakakum minal khirman, inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, warakakum minal khirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qatimama kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qatimama. Siapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Menapaki acara selanjutnya, yakni pembacaan doa oleh Rois Syuriah Kiai Haji Zainul Arifin. Kepada yang terhormat Kiai Haji Zainul Arifin, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati rahina bil istafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadrati ashabu ali badrin wa ashabu ali khutil ajma'in, hadrati Syabdul Qadir Al-Jilani, hadrati awlati Syahfil Jawiyah, hadrati Mu'asis Nahdlatul Ulama wa masyayikh Pondok Pesantren An-Nur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa aliyin wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim wa ali washabihim salatan tamlau khazainullahi nura wa takunu bi ali nafsina wa li nahdhin wan nahdiyat wa li jam'iyah nahdlatil ulama wa lil mu'minina faraja wa makhraja wa shifaa wa surura ya zaidan li nabiyina al khaidir fi ilmihi zidna wa auladana wa talamidana wa talamdatana ilman nafi'ah, ilman mubarakah, ilman la yunsah. Ya man nasara Sayyidina Ibrahim ala a'da'ih, ahlik a'da'ana wa a'da' jam'iyah nahdlatil ulama. Ya kashifa dhurra Sayyidina Ayyub, ishif amradana wa jumu'adana. Ya mustajab da'wat Zakaria, iqdi jami' hajatina min hawajidina wa hawajil akhirah. Ya man qabila tasbih Sayyidina Yunus bin Matta biqawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya wadud ya dal arshil majid ya mubdi ya mu'id ya fa'al ma yurid ya dal izzati allati la turab wal mulku alladhi la yudab ya man ala nuri arkan arsyih ya mughis wa aghithna ya mughis wa aghithna ya mughis wa aghithna innaka ala kulli syai'in qadir ya jami'an nasi la la raiba fih inna Allah lafil mi'ad. Allahumma ijma' bainina wa baina hajatina yuhibbuna minka hubbillah walladhina amanu asyhadu hubba lillah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati nisa wal badin wal qanatil muqaddarati subhanas salam ya salam subhanal jabbar ya jabbar subhanas sami ya sami subhanal mujib ya mujib subhanal razzaq ya razzaq subhanal ghani ya Allah subhanal batin ya batin subhanal wadud ya wadud wa sallallahu alaihi Muhammad alaihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, walatakum minal khirman, inhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, walatakum minal khirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qatimama kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qatimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku.